Mbok ira kembange apa turi putih ditandur ning kebon aku ana ceret tiba nyemplung mbok ira kembange apa turi putih ditandur ning kebon aku ana ceret tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tanduran kembang kenongan jero kepaane kereta Jawa rasa papat rupa menungso tanduran kembang kenongan jero kepaane kereta Jawa rasa papat rupa menungso salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah etan kali kulon kali tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji sesuk yo ngaji manut dawuh para kiai etan kali kulon kali etan kali kulon kali tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji sesuk yo ngaji manut dawuh para kiai manut dawuh para kiai manut dawuh para kiai salamullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'd. Yang kita hormati bersama-sama Kanjeng Sunan. Beliau ini sekalian saya perkenalkan ya. Mungkin beliau bisa sembunyi dari orang lain. Beliau insya Allah salah satu yang akan dinobatkan kasepuan menduduki kursi kadewan Sunan 9. Tapi mungkin usianya beliau insya Allah gitu. Yang kita hormati juga Bang Anis, kita perlu berterima kasih sama beliau dan patut merasa malu. Beliau yang keturunan orang Arab saja Jawani. Ya, masa kita yang Jawa malah pengen ngarap-ngarapi. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, beliau sudah mengawali sebuah cerita. Kalau beliau backgroundnya memang seorang ilmuwan, jadi data-datanya selalu ilmiah, ya, bisa dibuktikan secara empirik. Dengan prasasti lah, dengan manuskrip. Nah ini mungkin giliran saya masuk yang berbau-bau khurafat ini, kan? Berbau-bau khurafat. Jadi mungkin bisa dianggap sebuah hayalan, okay. Okay. Sebuah hayalan, tapi kalau memang itu bisa membuat kita mundur ke masa depan, ya kenapa tidak? Ya, kita coba rangkai dongeng-dongeng kita sendiri. Barangkali kita sudah sudah hampir merasa final dengan informasi tentang Islam datang di Nusantara. Paling tua adalah pada zamannya Rasulullah, yaitu versi Hijaz. Nah, kalau dalam versi khurafat saya, ini Islam datang di Nusantara ya sejak Nabi Adam alaihissalam. Jadi agamanya para nabi itu Islam. Agama para nabi itu Islam. Berkembang berbeda-beda syariatnya sehingga tersempurnakan. Maka tidak ada bahasa amandemen. Amandemen agama itu enggak ada, yang ada penyempurnaan agama. Jadi Islam dibawa sejak oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, saiki coba kita gunakan ilmu otak-atik gathuk. Ya, yang namanya kita merangkai-rangkai dongeng saja. Dari segi kebahasaan, Adam itu tidak bercita rasa Arab. Ini kebetulan saya agak merasa pede jelasin itu karena 8 tahun belajar di Arab, belajar kesastraan Arab juga. Jadi Adam itu lebih mirip bahasa yang diarabkan, diadaptasi. Nah, yang lebih dekat dengan bahasa Adam itu bahasa Jawa, adem. Ya, adem. Nah, ini otak gathuk ini ya. Jadi dipercaya ya alhamdulillah, enggak apa-apa. Oh, itu datane. Adem. Karena memang makhluk-makhluk sebelum itu ada sisi panasnya. Kalau malaikat dari cahaya bisa menimbulkan panas. Kalau jin itu dari min marijin minar, jadi gas jilatan api, itu juga ada unsur panasnya. Makhluk paling mutakhir, jadi komputer tercanggih ciptaan Allah dalam sejarah takwin itu manusia. Manusia unsurnya itu adem. Maka makhluk ini ya paling tepat disebut sebagai makhluk sing adem. Nah, nek ana manusa uripe kok panas tok, ya kira-kira gak adem. Ora pantes ngaku anak turune Adam. Nah, iki otak-atik gathuk. Otak-atik gathuk dari segi kebahasaan. Kemudian otak-atik gathuk dari segi konstruksi sejarah yang diisyaratkan Al-Qur'an. Dan beberapa riwayat hadis. Disebutkan di banyak riwayat Adam itu diciptakan dari unsur
tanah yang paling sempurna, paling lengkap. Kandungan-kandungannya segala macam. Nah, sekarang kita sama-sama mikir aja biar bukan saya yang menyimpulkan. Beliau mungkin bisa membantu nanti karena beliau banyak bersentuhan dengan ahli-ahli kandungan bumi. Tanah yang unsur kandungan-kandungan tanahnya paling lengkap, paling sempurna, kira-kira tanah Arab, tanah Amerika, tanah Eropa, tanah Jepang apa tanah Nusantara? Nusantara. Berarti kesimpulannya Nabi Adam unsur ragawinya diciptakan dari tanah Nusantara. Ini kesimpulan beliau ini. Nah, kira-kira kalau kita mengikuti salah satu versi bahwa Adam semula di surga, jadi tanah itu diangkat di surga, diciptakan berproses di sana. Karena ada versi lain yang menyebutkan Adam itu juga diciptakan di tanah yang mirip surga. Nah, jadi Eden itu makanya di surga ada namanya Eden, di bumi juga ada namanya Eden. Nah, tanah yang mirip surga ini versi kedua. Oke, kita mencoba merujuk yang riwayat yang lebih kuncoro, lebih masyhur bahwa Adam memang di surga kemudian diturunkan ke bumi. Banyak riwayat khususnya di sejarah-sejarah yang agak tebal itu, yang versi Arab seperti Tarikh Tobari mengungkapkan fakta bahwa Nabi Adam alaihissalam itu diturunkan di India Selatan. Nah, catatannya, apakah maksud dari India ini menurut perspektif orang dulu nulis, apakah India dengan teritori politik yang diciptakan Inggris? Atau India dalam istilah lama? Nah, ketika kita membaca istilah kan harus kita kaitkan dengan masa di mana saat itu istilah digunakan. Nah, Nusantara ini adalah daratan India yang memang paling selatan. Kira-kira begitu nggak? Ya, maka lautan sebelah selatan itu disebut lautan Hindia. Disebut lautan Hindia. Jadi India Selatan itu ya Nusantara. Diturunkan di antara dua gunung tertinggi. Di antara dua gunung tertinggi. Kemudian di riwayat itu menyebutkan dua gunung yang di negeri India. Tapi kalau kita telusuri sejarah bumi sebelum terjadi perubahan peta bumi akibat banjir besar Nabi Nuh itu, fenomena meletusnya gunung-gunung besar, ternyata gunung tertinggi di dunia itu ya Gunung Toba dan Gunung Bromo. Nggih ya? Gunung Toba dan Gunung Bromo. Sekarang sisa dari letusannya menjadi danau selebar itu diameternya. Kalau coba kita konstruksi ulang dua gunung yang tinggi. Di antara dua gunung yang tinggi ini kemungkinan, nah kalau ini versi khurafatnya, kemungkinan ya di Laut Jawa sebelum jadi lautan. Jadi di lembah Jawa yang sekarang jadi lautan setelah terjadi perubahan peta bumi. Dan mungkin kalau nanti diteliti secara ilmiah, kandungan tanah di lembah Jawa itu, di lembah Nusantara yang sekarang jadi Laut Jawa, mungkin memang tanah yang paling sempurna kandungan tanahnya. Kira-kira secara logika, secara logika penciptaan, Adam yang berasal dari tanah lembah Laut Jawa ini, lembah Jawa yang sekarang jadi laut, ketika diturunkan dari surga, diturunkan di negeri yang dia belum kenal, di negeri yang dia sudah punya asal muasal dari penciptaannya. Kira-kira gimana ini, kawan-kawan? Kira-kira diturunkan di tempat di mana dia diciptakan dari tanah itu atau dia diturunkan di tempat lain? Ya, di tempat asal ya. Berarti kesimpulannya Adam diturunkan di Nusantara, di antara dua gunung tertinggi, tepatnya di lembah Jawa. Lembah Jawa pusat peradaban. Nanti versi khurafat yang lain bisa ditanyakan ke beliau. Ya, berdasarkan jadi kayak adanya perang Ramayana, perang nuklir itu sudah terjadi zaman dulu, kejar-kejaran dari lembah Jawa, pusat peradaban, lari ke Kalimantan. Nah, hasil dari perang itulah terjadi kemudian pembakaran luar biasa. Wajar ketika Kalimantan menjadi pulau yang paling
kaya akan batu bara. Nah, karena dari itu. Yang perlu diingat juga bahwa uranium Papua juga itu yang banyak diambil oleh calon sedulur kita. Nah, kalau menurut beliau kan belum sedulur, belum sejodoh, tapi calon sejodoh kita yang sudah mengambil. Ditegaskan banyak ilmuwan uranium itu uranium limbah. Uranium limbah artinya dulu sudah ada produksi uranium digunakan entah sebagai apa gitu. Kemungkinan salah satunya untuk perang Ramayana itu. Nah, ini kesimpulan pertama bahwa Nabi Adam diturunkan di Nusantara. Salah satu bukti-bukti otak-atik gadoknya juga disebutkan Nabi Adam itu ahli di bidang nama, penamaan, detil menamakan segala sesuatu. Nah, mari kita kaji di antara bahasa-bahasa di dunia ini yang paling kaya menamai sesuatu itu kira-kira bahasa yang ada warisannya di kita ini apa bahasa lain? Bahasa Jawa ya. Menama pohon kelapa saja mulai dari akarnya, kelapanya ini semua dinamai. Nah, kira-kira kebudayaan seperti itu kalau kita tarik secara logis, ini kan sebuah proses antropologi. Nah, lebih mungkin Nabi Adam itu mengajarkan ilmunya itu di Nusantara apa di luar Nusantara? Nah, di Nusantara. Salah satu bukti otak-atik gadoknya yaitu warisan bahasa yang detil menamakan apapun. Apapun dinamakan sebegitu detilnya. Nah, ini merujuknya kan ke Quran wa 'allama Adamal asma', bahwa Allah telah mengajarkan nama-nama dari segala sesuatu. Itu kemudian diturunkan. Nah, bagian dari artefak kebudayaannya yang tidak tampak yaitu ilmu yang kita warisi berupa bahasa. Jadi bahasa meskipun sudah mengalami berbagai macam perubahan, tapi logika dan semangat membuat istilah, membuat nama pada setiap benda secara detil nyata-nyatanya memang ada di kebudayaan berbahasa kita, bukan di kebudayaan bahasa lain. Itu Adam alaihissalam. Bukti berikutnya otak-atik gadok. Saat Qabil Habil sedang menyuguhkan korban. Yang satu menyuguhkan korban hasil pertanian, yang satu menyuguhkan korban hasil peternakan. Untuk memperebutkan siapa yang diterima oleh Tuhan karena keikhlasannya, kemudian mendapatkan jodoh yang diharapkan. Nah, pada waktu itu coba kita bayangkan. Pada waktu itu tanah di negeri mana yang paling mungkin dilakukan usaha pengembangan budidaya pertanian dan peternakan? Di Nusantara yang paling mungkin, ya toh, Qabil Habil. Negeri Arab yang lain-lain kering kerontang, susah untuk bisa menanam saja susah, apalagi nanti beternak yang butuh asupan makanan dari tanaman. Itu terkait dengan bukti lain otak-atik gadok Nabiullah Adam dan keturunan awal sebagai generasi awal manusia ada di Nusantara. Jadi sangat cerdas sekali orang-orang Pati bikin platform ini Pati Bumi Minatani. Jadi kembali ke tradisi Adam alaihissalam. Kemungkinan Nabi Adam itu ini sekedar untuk membuat bangga orang-orang Pati saja kayak. Jadi kemungkinan ya di laut, di lembah Jawanya itu memang yang pas di Pancer Pati. Kalau Pati. Ya saya ngarang gitu kan karena seorang Pati saya. Kalau di Jogja nanti tak buat karangan yang lain lagi. Nah, itu Nabi Adam. Kemudian turun ke Nabi Idris. Secara kebahasaan juga begitu. Tembung Idris itu mu'arrab, diarabkan, diadaptasi dari bahasa lain. Sumbernya bahasa apa? Di otak-atik gadok mungkin kok teko tembung deres. Jadi wong deres itu artinya dia membongkar-bongkar sesuatu, ya, menyayat kayak deres kelapa itu kan untuk mengambil nira, intisari. Nabi Idris adalah nabi yang sudah karena kebutuhan dasar kehidupan sudah dimulai, ya, mulai teknologi ternak, teknologi pangan, teknologi rumah tangga itu sudah mapan, ya, di generasi awal, maka
beliau berpikir untuk melakukan pencarian ilmiah secara lebih mendalam. Nah, beliau itu sering ngotak-ngatik, sering pelajari. Nah, ini yang disebut sebagai nderes. Jadi ana wong sing senengane nderes kaweruh. Nah, nderes. Orang Arab tidak bisa bilang nderes, tidak bisa. Idris kan itu. Mungkin gitu, Beb. Mungkin begitu, nderes. Jadi nderes itu dalam bahasa Arab sendiri darosa itu artinya misalnya indarosa itu sesuatu yang sudah menjadi puing, tertumpuk-tumpuk, sehingga darosa belajar itu artinya membongkar-bongkar hal yang sudah menumpuk hakikat itu sehingga ditemukan hakikat. Ternyata pemaknaan darosa kok ya sama dengan bahasa deres, kan gitu. Jadi hanya di mu'arrabkan saja, dipindah ke bahasa Arab. Nabi Idris. Nah, salah satu otak-atik gadoknya Nabi Idris itu satu-satunya nabi yang tahap pertama yang mengenalkan kemampuan untuk moksa. Ya. Wa rafa'nahu makanan aliyya, kami angkat ke tempat yang tinggi. Itu bahasa Al-Qur'annya begitu. Lah proses diangkatnya seperti apa? Ya melalui kemampuan itu, teleportasi. Bisa membangkitkan kontra elektron, mungkin kalau bahasa beliau fisika. Bisa membangkitkan kontra elektron sehingga terjadilah satu reaksi sehingga beliau bisa hilang dari dunia materi menjadi dunia energi. Setelah sampai pada tempat tertentu menjadi materi lagi. Nah, sekarang baru menjadi fiksi ilmiah orang barat. Itu sudah dilakukan. Lah, generasi sampai sekarang yang paling banyak cerita tentang mokso itu di mana? Di Nusantara kan. Nah, ya. Orang-orang tua kita cerita tentang mokso itu ya di Nusantara. Itu salah satu warisan ilmunya Nabi Idris. Wajar kalau kita punya kesimpulan Nabi Idris melakukan banyak penelitian di sini dan kemudian mengajarkannya di sini. Termasuk masalah petung. Masalah petung. Dari tradisi ilmu-ilmu petung seluruh dunia itu yang paling detail petungnya itu ya petung Jawa. Gitu, petung Jawa. Mulai gawe sumur aja dihitung. Nggak sumur kudu nang ndi ya. Posisinya di mana? Kalau posisi di sini itu harus hari apa? Terus nanti ruwatannya apa? Dihitung semua. Nah, dalam bahasa riwayat hadis disebutkan Nabi Idris itu kana yakhutu khaton. Jadi salah satu mukjizat Nabi Idris adalah dia punya kemampuan membuat garis-garis rumus. Kalau sekarang mungkin seorang ilmuwan yang sangat canggih. Jadi yakhutu khaton itu membuat garis-garis. Jadi ya bahasa-bahasa pengetahuan yang diwujudkan dalam bentuk kode-kode. Jadi awal kode-kode fisika, kode-kode kimia, kode-kode biologi itu termasuk sekarang ilmu DNA yang baru ditemukan itu sudah ditemukan oleh beliau. Jadi wajar kan kalau kita ini mundur ke masa depan. Nah, mundur ke masa depan. Kita mengulangi sejarah. Itu Nabi Idris. Terkait dengan ilmu karakter, ilmu perbidangkan, horoskop segala macam, katuranggan dan segala macam itu juga dari beliau sumbernya. Karena beliau merupakan tokoh yang seorang ilmuwan yang berhasil memahami karakteristik benda-benda langit. Benda-benda langit dan pengaruh energinya kepada bumi dan kepada unsur-unsur yang ada di bumi, makhluk-makhluk yang ada di bumi. Nah, belakangan di dunia intelektual muslim yang punya perhatian khusus di bidang itu adalah Imam Ibnu Arabi. Imam Ibnu Arabi. Beliau menggali hal yang kurang lebih sama yang pernah digali oleh Nabi Idris alaihissalam. Sayangnya Nabi Idris itu karena beliau seorang ilmuwan lebih suka berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian rumus-rumus itu sekarang lebih suka berhadapan dengan buku lah, benda-benda pengetahuan. Kurang suka berhubungan dengan manusia. Megah-megahi wong, ngadepi wong sing rapatek mudengan. Nah gitu. Nek dikandani tentang rahasia masa depan yo didarani khurafat. Nah itu kan. Terus misalnya diwarai rumus-rumus yang didarai musyrik, malah manusa bodoh-bodoh ini bosen aku, wis munggah wae lah gitu kan. Munggah ndak mau turun lagi. Tidak mau mengajarkan lagi. Tapi beberapa ilmu beliau yang sempat tertularkan ke murid-murid kan kemudian diajarkan, berkembang. Nah, sampai pada Nabi Nuh. Ini tidak semuanya kita urutkan ini.
Nabi Nuh. Nuh itu secara kebahasaan juga tidak asli bahasa Arab. Nah, mu'arab. Mu'arab. Iya. mungkin itu dari no, ya, no. No itu tahu enggak? No itu ya sesuatu yang menonjol. Sesuatu yang menonjol. Jadi generasi setelah Nabi Idris yang sanggup menangkap ilmu pengetahuan itu, kemudian mengolahnya sehingga menjadi bahasa yang membumi. Makanya Nabi Nuh adalah Nabi yang paling sabar menghadapi umatnya. Sampai 990 sekian tahun. Itu pun yang berhasil ikut sama beliau hanya 50. Ya toh? Oh, ini lebih hebat ini Bang Anis ini. Ya, belum lama berdakwah, ini pesertanya sudah banyak umatnya. Nabi Nuh itu sampai 900 sekian tahun. Karena yang diajarkan Nabi Nuh memang susah. Nah, kalau yang diajarkan Bib Anis kan seru. Jadi banyak penggemarnya. Nah, salah satu wujud aplikasi ilmu pengetahuan Nabi Idris yang berhasil dikembangkan dalam bentuk teknologi nyata adalah pembuatan bahtera Nuh yang berhasil menjadi miniatur bumi dengan ekosistemnya. Oh, ini kan luar biasa. Berarti beliau seorang biolog yang sangat luar biasa, Nabi Nuh alaihissalam. Lah, Nabi Nuh ini dalam versi riwayat sejarah diceritakan membuat kapalnya di dekat rumah, tidak jauh dari rumah beliau. Nah, kemudian ada informasi selentingan, puing-puing kapal Nabi Nuh, ya, di daerah Judi sana, Gunung Judi, dekat-dekat Ankara, Turki ya, itu ternyata ya dari bahan jati kuno, jati putih ya, jati putih. Nah, ini beliau sangat ahli tentang artefak-artefak dan bukti-bukti sejarah. Lah, kayu jati putih itu adanya di mana? Di Nusantara. Nah, kira-kira beliau bikin kapal dari dekat rumahnya. Bahan bakunya ada di Nusantara. Kira-kira logis nggak? Orang yang cerdas nggak? Hemat produksi apa tidak ketika beliau harus bikinnya itu di Yaman misalnya, ambil bahannya dari sini. Nah, kira-kira kan nggak hemat biaya. Iya, nggak hemat biaya. Nanti kesimpulan otak-atik gadoknya ya Nabi Nuh juga di Nusantara. Nah, kemungkinan ini sudah mulai berbagi ya. Nabi Nuh udah agak-agak ke timur lah ya, udah agak ke timur, udah berbagi, tidak dominasi orang Pati, udah agak ke timur. Ya, agak-agak ke timur Nabi Nuh. Kemudian muncullah, kalau Nabi Soleh itu memang nama Arab, maka mujizatnya juga onta. Jadi salah satu dari Nabi Idris itu punya memang murid, ya namanya entah siapa, wong ini karangan. Itu memang pergi ke sana, mulai menyebarkan, mulai paling tidak berpikir begini. Oh ya, paling tidak saya harus berterima kasih sama guru. Kalau guru dia sudah melakukan pencarian ilmiah luar biasa, tapi karena beliau secara psikologis ya kurang sabar karena terlalu cerdas, kurang sabar ngadepi manusia yang cenderung berpikirnya itu yang lapisan-lapisan awal sajalah, sukanya yang pasemon-pasemon, yang di lipatan terdalamnya kurang tertarik, agak males. Jadi akhirnya beliau males. Makanya orang-orang pintar sekarang sukanya menyendiri. Orang-orang makrifat itu, wali-wali yang sekarang masih ada, sukanya mandiri. Gak betah kumpul wong akeh. Nabi Khidir sukanya juga menyendiri kan, jalan-jalan di lautan segala macam. Jadi Nabi Khidir itu butuh sama jenengan-jenengan, butuh sama kayak Beb Anis itu. Tidak bisa kerja sendiri beliau. Beliau hanya seorang ilmuwan saja. Makanya kadang-kadang nekani. Nah, mungkin Beb Anis salah satu yang dibidik beliau ini. Ditekani, diwurui ilmu ben digerakke gitu loh. Nah, kan mungkin begitu. Jadi kalau kita seringnya menjadikan figur beliau itu sosok yang luar biasa kewalian, sebetulnya beliau sangat butuh sama kita. Jadi kalau jenengan ini bukan ijazah ya cerita. Kalau jenengan pengen ditemui Nabi Khidir, lakukan tugas-tugas yang tidak bisa dilakukan Nabi Khidir. Nah, jenengan lakukan tugas-tugas kemasyarakatan, tugas-tugas keumatan
yang tidak bisa dilakukan Nabi Khidir. Yang Nabi Khidir hanya tahu ilmunya, tahu teorinya, tahu ilmunya, tapi dia tidak betah menjalankan, tidak bisa. Nah kalau ada menjalankan itu pas Nabi Khidir moro datang. Ora perlu wiridan sing suwe-suwe sampai sampai ngemboro aduh-aduh. Nabi Khidir marani. Nabi Khidir ngerti, oh iya aku butuh karo cah iki. Cah iki iso. Nah, iso tak tulari sebagian ilmuku kanggo diterapno. Jadi untuk membumikan ilmu-ilmu yang melangit itu ya memang butuh kita-kita. Jadi sampean iso ditepuki Nabi Khidir, sampean memposisikan diri menjalani tugas yang tidak bisa dilakukan oleh Nabi Khidir. Oke, kita ke Nabi Hud. Hud itu secara kebahasaan juga tidak bahasa Arab atau Arab. Kemungkinan Hud itu kemungkinan ini dari segi bahasa itu ya dekat-dekat dengan memang Cina. Hud. Jadi Ho itu kan, Ho, dan salah satu masyarakatnya itu kan memang bikin rumah-rumah di batu-batuan. Nah, kemungkinan memang di sana. Nabi Hud ini sudah mulai Allah sudah mulai mengajarkan sistem distribusi yang adil dan merata ya. Karena kehidupan sudah mulai teknologi pangan, ilmu tentang bagaimana mengelola hidup ini sudah mulai berkembang sehingga wajar ketika dikembangkan untuk memakmurkan belahan bumi yang lain. Nah, giliran masyarakat Nusantara sendiri, siapa yang megang saat itu? Saat generasi Nabi Lot dan ini segala macam, ya Nabi Ibrahim. Secara kebahasaan Ibrahim itu juga bukan Arab asli. Itu Mu'arrab. Nah, kalau kita cari-cari situs peninggalan yang punya nama dekat-dekat itu di mana? Adakah Gunung Bromo selain di Nusantara? Gunung Bromo, tempat yang namanya Bromo. Adanya kan cuma di Nusantara. Nah itu gunungnya Nabi Ibrahim, Bromo. Bromo, beliau melakukan perjalanan ke barat. Dalam rangka dakwah juga melakukan perjalanan ke barat. Maka di banyak tradisi agama-agama itu selalu melegendakan orang suci melakukan perjalanan ke barat. Ya. Nah, kenapa perjalanan ke barat? Kalau beliau sudah di barat, tidak mungkin perjalanan ke barat. Loh. Perjalanannya pasti ke timur. Tapi kenapa legendanya kok perjalanan ke barat? Ya, dari Jawa Bromo, jalan-jalan kira-kira sampai di daerah Vietnam itu kan jadi Burmo. Jalan-jalan lagi ke India jadi Brahmana. Jalan-jalan ke Arab jadi Ibrahim. Itu kan. Kemudian cerita itu dibawa oleh masyarakat Eropa menjadi Abraham. Nah, kira-kira akar katanya yang paling tepat kan ya Bromo toh. Bromo. Nah, situs yang ada ya di Nusantara, Bromo. Nabi Ibrahim. Nah, banyak versi sejarah yang mengungkapkan Nabi Ibrahim itu beristrikan yang pertama itu ya dari Dewi Saraswati. Asli Jawanya Saraswati, di Arab kan menjadi Dewi Saroh. Kalau Hajar memang ada secara kebahasaan Arab itu ada Hajar secara kebahasaan. Sangat mungkin Hajar itu memang keturunan Raja Mesir ya, yang dimanipulasi sebagai budak yang dihadiahkan. Karena ada cerita Nabi Adam alaihissalam bersama Dewi Saraswati melakukan perjalanan ke sana. Kemudian si Raja Mesir ini tertarik dengan kecantikan luar dalam Dewi Saraswati. Makanya wajar sampai sekarang orang Arab itu demen sama cewek Nusantara. Ada sejarahnya. Gitu ya, Beb. Wajar. Nah, dia tertarik. Bukan ini. Nanti giliran ada cerita Arab yang juga akan membuat beliau bangga. Ada juga. Tuhan Maha Adil kok sudah mendistribusikan. Nah, kemudian waktu Dewi Saraswati mau didekati oleh Raja Mesir ini karena Nabi Adam ketika ditanya mengakunya ini adalah saudariku, bukan istri. Karena beliau sudah paham kebudayaan Raja Arab Mesir saat itu. Ketika dia ada seorang perempuan bersama dengan suaminya, perempuan itu cantik, maka langsung diambil. Itu sebagai salah satu tradisi membuktikan kejayaan.
ya, kejayaan dan kekuasaan seorang raja. Tapi kalau saudari, maka dia harus menunjukkan bahwa dia mampu memikat. Sehingga justru keluarga dari perempuan itu yang mengajukan untuk dinikah. Nah, jadi budaya menunjukkan inilah kehormatan. Karena Dewi Saraswati ini sakti, nah dalam hadis-hadis itu kan diceritakan mau didekati mendal. Didekati mendal. Padahal Raja Mesir juga sakti. Wong dia juga punya banyak amalan-amalan ritual sakti juga. Tapi ini mendekati dari Saraswati kok masih susah dengan kesaktiannya. Dari situ Raja Mesir ini punya anggapan, nah, punya feeling bahwa perempuan ini bukan perempuan yang biasa-biasa saja, perempuan yang luar biasa. Setiap malamnya meditasi, gitu kan. Kemudian Ibrahim juga orangnya begitu santun, kelihatan cerdas, ini bukan orang biasa-biasa saja. Maka kemudian dia berpikir untuk punya keturunan dari keluarga ini, keturunan yang besar di keluarga itu. Maka menghadiahkan Hajar. Hajar itu sesungguhnya adalah putri raja, tapi dipakai dengan pakaian budak. Agar raja ini tidak merasa malu, kok malah dia kalah, menghormati. Jadi wajar sekarang orang-orang di luar Nusantara itu yang sebetulnya mengakui kehebatan Nusantara tapi malu menyampaikan. Jadi dibungkus-bungkus dengan cara berbagai macam cara. Sebetulnya mengakui kehebatan Nusantara itu mereka akui tapi ya malu itu, ya malu dibungkus-bungkus. Nah, karena akhirnya di tengah jalan Nabi Ibrahim membuka, tuh dari segi kecantikannya, dari segi gerak-geriknya tidak mungkin seorang budak, seorang yang berbudaya tinggi. Maka akhirnya ditanya mengaku bahwa saya adalah putri raja. Sejak tahu bahwa putri raja, maka Dewi Saraswati cemburu. Cemburu. Maka perempuan paling pencemburu itu perempuan Nusantara. Nah, ini juga ada sejarahnya dari Dewi Saraswati. Perempuan pencemburu itu Nusantara. Khususnya kalau sama-sama punya status sosial yang sama. Sempat juga melakukan perjalanan lewat daerah Pasundan. Nah, ketemu Dewi Konturo. Dewi Konturo ini menurut sebagian versi itu gen campuran dari bangsa jin dan bangsa manusia. Makanya punya kemampuan yang lebih. Beliau itulah yang menurunkan Ratu Balkis. Ratu Balkis itu ya sebutan. Misalnya kayak sebutan kerajaan, bukan nama asli. Nama aslinya kemungkinan Hauro. Kalau itu yang kemudian punya saudara yang ditugaskan di Laut Utara, Dewi Rosifah. Nah, jadi Nyai Lor, kalau yang di selatan dari Nyai Kidul. Nah, itu itu beliau Balkis. Sama-sama dari keturunan Nabi Ibrahim, yang satu dari Ishak, Nabi Sulaiman kan dari Ishak, ya, dari Dewi Saraswati, yang Ratu Balkis dari keturunan Dewi Konturo. Pertemuan dua gen besar melakukan perkawinan, maka wajar beliau berdua berhasil memimpin 3 kerajaan, ya 3 alam. Jadi keturunan-keturunan yang sekarang megang itu ya Balkis, jadi keturunan dari beliau, terah dari beliau. Nyai Ratu ya, beda dengan Roro, Nyai Ratu. Nah, soal penjelasannya tanya sama beliau yang mau dinobatkan sebagai Kanjeng Sunan. Jadi Nyai Ratu itu saudara, dan pemimpin kerajaan di sana di selatan itu sangat sangat adil. Ya seperti personifikasi Ratu Balkis dalam Al-Qur'an. Karena yang tidak memenuhi itu tidak akan terpilih menjadi ratu. Maka dia akan membentuk partai baru. Partai. Jadi Amerika itu meniru sistem pemerintahan kerajaan Laut Kidul. 2 partai. Jadi kalau Laut Kidul itu partai yang baik dan partai yang partai putih dan partai hitam. Dan konstitusinya lebih disiplin. Masing-masing partai dibiarkan karena ada sistem hukumnya sendiri-sendiri berjalan. Meskipun Ratu Kidul punya kemampuan untuk mencegah perilaku kurang baik yang partai hitam ini, tetap dibiarkan, wong konstitusinya begitu. Konstitusinya begitu, taat hukum. Nah, ini silakan ditanyakan sama kaspon yang pernah jalan-jalan ke sana ya. Nah, di antara keturunan beliau itu ya Ratu Sima ya, keturunan beliau. Maka banyak juga Nusantara ini melahirkan tokoh-tokoh perempuan. Tokoh-tokoh perempuan. Jadi kayak kampanye
kesetaraan gender itu sebetulnya tidak pantas di Nusantara. Nggak pantas. Wong kita sudah melakukan itu dari dulu kok. Sudah membuktikan dan banyak peradaban terlahir di tangan perempuan-perempuan. Nah, kalau memang beliau itu dari tanah Pasundan, yang kemudian salah satu percikannya itu sampai ke Siliwangi, ya apa ya mungkin dulur dhewe tukaran. Kan gitu toh, antara Pasundan dan sini kan tidak mungkin. Ya saya kira itu dulu lah ya sebagai pengantar, nanti terlalu malam ini. Mohon tidak usah ditulis dan sebaiknya tidak usah ditayang ulang nanti. Karena ini semuanya hanya cerita sepintas lalu, cerita karangan, ini dongeng, ini khurafat, dipercaya alhamdulillah, tidak ya alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung, tapi saya kira semuanya bangga ini ya. Semuanya bangga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mulanya di sini ada namanya agama Adam. Orang Samin itu kalau bilang, juga orang-orang Badui itu kalau ditanya agamanya apa, Pak? Agama Adam. Adem. Itu keliru janjane, agama Adem janjane. Jadi teman-teman, Anda boleh percaya boleh enggak, ini khurafat ini. Takhayul. Tapi bahwa perspektif-perspektif semacam ini perlu kita jajaki. Karena selama ini datanya kita tahu dari mana? Orang bilang Quran ya ada. Nanti kita perlu apa namanya? Studi tentang wilayah dan lain sebagainya ya. Kapan-kapan kita bahas lebih lanjut. Karena perubahan bumi ini juga terjadi secara ekstrim dalam jangka waktu yang sekian lama. Jadi bagaimana terbentuk alam yang seperti yang sekarang kita kenal ini, dulu nggak seperti ini mestinya. Polanya juga agak beda, musimnya agak beda. Artinya informasi-informasi dari Al-Quran itu perlu menurut zamannya masing-masing kita tafsir ulangkan. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Herman dan Gus Umar ini menantang Anda untuk mencari itu titik-titiknya. Dan kemudian minimal membuat kita bahwa kita berdaya sebenarnya. Berdaya untuk mundur secara benar itu berdaya. Kita mampu menciptakan peradaban-peradaban yang besar. Tidak hanya menjadi sekedar seperti sekarang. Kita menjadi seolah-olah kita nggak punya identitas. Seolah-olah kita nggak punya peradaban. Seolah-olah kita nggak punya orang yang nggak punya pengetahuan apapun tentang diri kita sendiri pun nggak tahu. Sehingga Mas Herman, pernah saya bicarakan juga bahwa sangat memprihatinkan bahwa untuk mengenal diri kita sendiri, orang Indonesia itu harus belajar ke orang Amerika. Jadi buku tentang Indonesia itu baru dipercaya kalau tulisannya orang Amerika atau Eropa. Kalau tulisannya sama-sama orang Indonesia, khurafat ini. Tahayul ini ngarang ini. Tapi kalau orang Eropa, nah ini bener, ini yang enggak, jadi enggak beres semua. Padahal apa yang selama ini kita sebut klenik misalnya, itu dalam perspektif tertentu, dalam fisika kuantum itu menemukan pembenaran-pembenaran. Artinya kita jangan-jangan kita dipreteli dari diri kita sendiri. Tadi saya sempat omong-omong, nanti Mas Herman harus mengeksplor lagi ya, mengelaborasi ini untuk lebih jauh lagi. Karena tadi saya omong-omong bahwa kita mengenal bahasa kita sendiri. Padahal bahasa kita itu sistem kode yang diwariskan dari zaman ke zaman. Kalau Quran sistem kode yang sudah dibukukan. Artinya kita bisa tafsirkan juga. Tapi bahasa yang dipakai secara zaman ke zaman ini, sekarang kita nggak pahami. Kayak lagu-lagu. Nanti saya minta juga tentang Goethe-Loco misalnya, tentang Dharma Gandul. Kita memahaminya beda, nggak paham. Tadi Mas Herman ngomong tentang lapisan-lapisan tafsir tadi. Itu kalau di dalam ulama tasawuf juga ada 7 tafsir, 7 tingkat tafsir itu. Sampai 7. Jadi satu ayat itu ada 7 lapisan. Jadi yang masing-masing semakin ke dalam, semakin ke dalam, semakin ke dalam. Dan mistis tadi bahasa aslinya ya ruhiyah, sirri, rahasia. Jadi di titik terakhir kita berada di kerahasiaan murni. Dan sebenarnya nanti kita di akhir kita ini nanti berhubungan juga dengan Idul Adha.
Karena Idul Adha juga berkaitan dengan sejarah, dengan Bromo tadi. Kan Bromo jarene itu. Dan itu sah itu, artinya dari Bromo, Ibrahim, Bromo jadi Brahmana, Ibrahim, sah. Sah. Neng harus berulang-ulang diundang ini. Bendo teke kacau kabeh kan udah. Supaya kita supaya berpikir perspektif, dan saya nggak bisa berdebat karena memang ahli di bahasa Arab, jadi ngerti bahwa Adam itu tidak dari bahasa Arab, Idris itu tidak dari bahasa Arab. Nek saka deres iku bener apa enggak? Lah iku sing kowe sing goleki kudu ngono lho. Artinya kalau tidak dari bahasa Arab itu salah satu kemungkinannya bisa deres ya. Kalau Adam iso Adam iso. Ning ya iso sing liyane. Tapi bahwa membuktikan bahwa ada beberapa versi tentang tafsir itu memang iya. Artinya apakah Adam itu di surga di bumi ini atau di sana? Karena informasi Quran tetap ada di sini. Tetap ada di sini, memang diturunkan di sini gitu loh. Tugasnya di sini. Artinya itu perbedaan alam pikir, ada yang menerjemahkan itu, tapi itu pun masih debatable ya, masih bisa diperdebatkan. Artinya yang jelas sekarang kita sepakati saja itu adem gitu. Ya, teman-teman, supaya kita adem, Indonesia ini panas, dileboni macam-macam ISIS, macam-macam kan diademkan lagi kan. Supaya kita menjadi adem lagi. Mas Elias? Ya. Ini Pak Elias gilirannya. Wis guyu dhisik lho. Rumangsamu pelawak apa piye to? Monggo Pak Elias. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya akan nikmat saja mengikuti kuliah dari beliau berdua saja, cukup ini. Beliau Pak Herman wis guru besar tentang Nusantara. Terus Gus Umar guru besar ilmu Lauful Mahfud. Jadi gini, ini yang Ma'iyah baru-baru mohon untuk segera meninggalkan sini saja. Kalau Anda tidak ingin gendeng dadak gue. Loh, benar ini Pak Herman. Saya itu di depan kita tidak terjadi diskusi kecil. Kita mau melewati mana? Sebetulnya tahu, ini tahu. Tapi mau melewati mana coba? Saya yakin Pak Herman ini di Jogja juga tidak terkenal. Iya. Loh. Gak ngono Gus. Ojo bangga-bangga ki sakmene ngelebihi mate Kanjeng Nabi Nuh. Iki penumpang gelap iki, Gus. Sampeyan ketemu wong ini aja yakin-yakin lah. Saya kan sering datang sini tuh Pak Herman, karena kan ada transaksi sama Bapak Anies itu, pada utang-utangan itu. Dan tadi sudah saya sampaikan kan, saya kan hafal betul mana jamaah yang paten itu ya, mana yang kira-kira keblasuk, mana yang kira-kira malam minggu gak gablek date pacaran ya gablek pacar, kayak kumpul-kumpul apa tuh kuwi, mlebu rene. Oh, no. Lah ketake sing keplok kuwi sing paling akeh. Lah sing keplok, sing ora keplok, sing menenge malah ra duwe sembarang ngalir kuwi lah. Jadi Gus, jangan pede-pede ini. Aku percayalah wis aku ora ngandel. Wong potongan murah diece rawanian kok to. Apa?
Gitu. Gitu itu Pak Irman ya. Mohon diketahui jenengan kuasai dulu nih situasi para iblis-iblis ini. Ya. Anda, saya benar ini. Dan saya yakin betul. Saya sangat sayang, sangat cinta sama jenengan. Tapi aku keyakinan nek jenengan juga terkenal ning Jogja kan. Karena yo kakek takhayul itu tadi menurut orang-orang sekarang. Loh, bukan apa-apa. Setiap hari saya kan dibantah itu di kampus. Karena orang kampus itu kan remeh hanya percaya pada ilmu yang kelihatan. Dan itu dibuktikan dengan penelitian. Jelas toh, padahal yang kelihatan itu tidak ada 1%. Yang 99 itu kan gaib. Loh iya kan, ketika lo nek nang kampus ngomongan gaib kan, oh dukun, mistik, itu. Kuwi tenan. Lho bener, Pak. Jadi kalau saya kan lengkap. Kalau di rumah itu kan yang ngadain kayak gini. Saya sudah lengkap, kalau di rumah kan julukannya kan pengajian saya itu pengajian Yahudi. Yahudi. Terus anak saya datangin orang yang ngomong yang ngomong pengajiannya Yahudi, terus ditanya, loh, pengajiannya Yahudi? Iya toh bapakmu itu pengajian Yahudi. Loh, baru tahu kamu. Wes suwe nek bapakku Yahudi pekok kowe nek lagi ngerti saiki. Gitu sih. Enak toh gue. Loh, kurang gimana, Gus? Wes ning Gampang Syafaat iki ya sore selawatan. Ya saya ya insyaallah selalu datang. Kuwi tetep ae ono salah satu pemuka ormas Islam di Kota Semarang itu. Ya ngomong nek aku ki jare Wahabi. Apik tenan ki. Wahabi lho jal piye to? Wis Yahudi wis Wahabi wis kafir liberal munafik permanen sudah. Saya heran juga. Ini julukannya sudah banyak tapi gak terkenal. Sementara itu ada artis wis bar ngeloni bojone sapa bahkan sapi we dikeloni. Ya kan? Sudah keluar dari penjara, dia sudah terbukti melakukan kesalahan dan itu tindakannya adalah asusila dan itu terkenal. Jadi kalau keluar dari penjara itu malah kayak Nabi pulang dari perang Badar itu. Disambut, cium tangan ke sana kemari dan sampai pati kita ya do ngumun wong pati kuwi. Nih. Oh, Pak Irman ngerti gendenge wong makyah. Saya kan tugasnya ganggu-ganggu aja. Nah, saya kan dinas-dinas gangguan mereka yang ganggu otak-otak mereka yang masih bagaimana ya saya ganggu-ganggu gitu aja. Oke. Serius betul Pak Herman. Jadi kita itu sangat kesusahan mau lewat pintu mana meskipun setiap hari kita itu menjadi pejalan sunyi terus-terusan. Jalan sunyi. Kuwi ana dhuwit 20.000 mlebu itu kan mburi doyak, kliru ngono. Lha sapal itu di Gampang Syafaat di Mocopat itu napal itu kelakuane cacah kuwi. Tapi nek ora ono ngaji kaya ngene ya do klintar do ngopo. Tapi iki ya ora tau gagas kok iso panggung ngadeg ngene iki piye ya ketoke disulap karo Bepanis kok Kanjeng Nabi Nuh nyulap apa piye ngene. Dek ni mikir kok ana tenda ni ya gak gagas delok ana potongane nek gagas. Gak gagas. Lah serang gagas. Ana sound system ngono oh kayak mau paling teko dhewe kayak mau. Gak ngerti nek kok Jogja numpak travel mangkat esuk jam 7 tekan ngene asik keklek awake ngene gak paham. Pembicara utama numpak travel. Itu mending Pak Herman. Saya naik bis. Naik bis tur mesti kebablasan dengan. Tapi tidak apa-apa ya. Kalau sudah berani makyah kan berani hidup tidak sama dengan seperti orang lain itu. Nek ming padha lah wis rasa urip ae padha jenengan mae to. Nek rasa Islam rasa urip ae ning kene ngene to. Kuwi. Itu yang pertama nanti kita mohon dari jadi teman-teman di depan ini yo ojo udu kuping tok lah. Kira-kira iki engko arep lewat ngendi lah nggugah persoalan sejarah Nusantara itu. Jadi kita itu sudah sering nawan-nawane kayak gini. Tapi kalau ditawakne ning kampus gak laku mergo iki mistik. Ya. Aneh juga orang kampus itu pernah Pak itu
mau ada acara ngaji karo Cak Nun, musim udan gitu, bingung. Kan golek tukang tambak aku bebek. Jadi nek dek ini kepepet, itu golek tukang tambak. Piye carane udan kon nyingkirke. Tapi nek seminar, ngece karo ngono-ngono kuwi DC. Jadi seminar itu wah ngelak-ngelak bagaimana yang gitu-gitu. Mula ora usah kuliah ya, gak usah kuliah. Gak usah kuliah, gak usah. Gak usah. Ya gune KPP dadi Universitas Suluk Maleman ngene gak mau to. Jurusannya apa sak karepmu, sekolah kok takon jurusan, milih-milih dhewe. Oke. Ya, saya lanjutin dikit, saya gugah-gugah goda-goda saja ini. Ya, satu hal yang harus kita ketahui bahwa dan harus kita sadari. Ya, kita harus benar, kita harus mempertanyakan tentang Nusantara ini. Akhirnya kita akan harus berani mempertanyakan, mempertegaskan diri kita sendiri apa yang disampaikan kedua beliau tadi. Sebetulnya kita ini bangsa apa ini? Jenis bangsa apa? Ya bangsa, kalau disampaikan Pak Herman tadi, kita ini bangsa benar-benar bangsa merdeka atau bangsa jajahan. Sehingga untuk mengetahui sesuatu yang terjadi di Indonesia harus melewati Eropa yang disampaikan Beb Anis. Dan kalau itu dikatakan oleh orang Indonesia, dikira ngimpi. Itu. Dan bahkan beberapa perguruan tinggi kan sudah rame-rame mau kurikulum internasional. Itu kan kegilaan berjamaah itu. Menurut mereka kan kita itu selalu dikatakan negara berkembang terus. Iya kan? Indonesia negara berkembang. Lalu sekarang saya tanya, saya ngomong nek negara berkembang wis apa? Saya ngomong sapa, Mas? Wis. Ditakoni, "Mas, kowe arep ngendi?" "Bojoku 3 kok." Ditakoni. Ya tapi ndak apa-apa. Kan jenengan tadi udah bilang, nek kowe dadi wong Jawa kudu wani mistik, kan mistik dek niku. Ya ndak gini loh, Mas. Kita itu kan kalau baca berita apa itu di koran atau di TV ya, selalu dikatakan Indonesia itu negara berkembang. Yang mengatakan bahwa Indonesia itu negara berkembang itu siapa? Lah iya, pemerintah kuwi atas dasar apa gitu? Atas dasar Eropa toh? Dan imam besarnya Amerika toh? Loh, iya ndak? Loh itu kan menurut ukurannya Eropa. Ukurannya Eropa. Lah memang kita mau ke Eropa? Dorah kok. Iya toh? Ngene lho Mas, Beb Anis kan neng Surabaya nyeluki kowe. Wis neng Pati, di Pati sini Beb Anis. Beb Anis wis nunggu jam 10 kudune wis tekan Surabaya. Lah sampean kuwi malah tekan Cirebon. Terus Beb Anis ngomong, "Loh, kowe telat kowe. Kok malah tekan Cirebon? Lho sing arep Surabaya sapa, Beb?" Ngono. Lah itu kita ndak bisa berani bahwa kita itu sebetulnya ndak akan sama dengan mereka gitu loh. Tapi mereka menganggap bahwa kita itu akan bersama dia. Loh enggak. Ketika Eropa mengatakan kita itu negara berkembang, loh, berkembang itulah ukuranmu. Wong aku rameh padha kowe kok. Loh, itu saja ndak berani kok. Kita ndak akan sama kok dengan Eropa kok. Udah harus dipadakne apane to? Kangelan to ya. 2 minggu yang lalu kan saya dapat tamu dari Denmark. Aku entuk tamu cowok Denmark. Wih. Lah sapa? Tamune dapurmu ya malah mbadoke akeh ya to. Gak nyumbang.
Mending wong Denmark. Gak kowe kala-kala ning omahku lho, engko takon. Ora yo nek pas bule ning omahku takon berakot raimu ngono. Cek mangkel aku. Ngendi ana pengajian disanggah kaya ngene iki lho. Apa wan iki? Iki namanya hanya dimaki ya, Pak. Cangkeme celometan. Iya, saya kadang juga heran. Jangan-jangan bangsa Indonesia ini adalah bangsa keturunan hibrida yang gagal produk. Iya, Pak. Dadi setan pinter, dadi iblis jago. Angel kok, Pak. Angel. Lah kita ndak mengenal itu. Sebenarnya kita tegaskan jadi. Sebetulnya siapa kita ini? Bangsa jajahan atau bangsa merdeka? Endi bentuk kemerdekaanmu nek kowe merdeka? Ayo soal apa? Tadi ditegaskan, Bepanis. Mau iso kok Mas awake dhewe iki iso. Iso toh? Orang ngombe aku ajane lak ya iso toh? Iso toh? Iso. Ngombe banyu putih wis top banget. Malah nimba saka sumur langsung. Ayo arep napa? Nek kowe kudu ngerokok, marga rokok Indonesia. Kuwi kudu kuwi. Ya ben rada imbang ya sunah muakkad. Nah. Loh, iso ta, Mas? Rewel tentang daging sapi sing macem-macem tentang karo kecamatan Australia itu toh. Lu masa kayak gitu negara. Kecamatan Australia, kelurahan Singapura. Ngapain coba kita ribut tentang daging sapi yang impor yang sebagian besar dari sana. Lu nek kayak kelas kita itu ndak makan daging sapi seperti Nun sewu, Pak Irman, nanti mohon dijelaskan tentang apa itu yang Oktober nanti tentang apa Pip sing dipesan ke? Iya, bulan Oktober kita harus siap-siap bahwa nanti akan terjadi kekacauan-kekacauan itu, dan maka itu yang paling siap untuk bisa bertahan pada kekacauan itu adalah hanya orang-orang kampung seperti kita ini. Kalau selama itu kita patuh. Satu contoh. Di depan rumah saya itu kan ada wit nongko gitu Beb. Kayak kejane di ora sah tuku sayuran sing saka ndi-ndi jane nyayur gori ketoke 4 wulan ya ora enteke. Loh iya loh Mas. Urip Mas. Loh berapa tanah ini yang tidak tertanami? Coba kalau itu sudahlah ndak usah mikir kowe meh ekspor jagung wis ora usah. Gak usah kuwi rasa kedawan tembangane ngelunda semua. Yang untuk mencukupi kebutuhannya sendiri dan Anda beres. Beres itu. Apa meneh padi, sekian banyak punya masih tanah pertanian kayak gini banyaknya. Ini tanah malah mbok nggih futsal malah. Gak tahu juara, latihan terus. Loh, serius ini teman-teman. Coba belajar dari yang kecil. Saya aja tetap setiap hari begitu. Di belakang rumah ada tanaman lombok. Terus kemudian kates. Itu semua kalau kita bisa dengan cara berpikir yang jernih, kita ndak repot kok. Ndak repot. Ini repot karena ndak tegas sebetulnya di orang merdeka atau bangsa terjajah itu kan ya nggak tegas. Kalau ditanya yuk merdeka wong setiap 17 Agustus upacara. Coba nggak jelas. Kita itu bangsa Garuda apa bangsa Emprit? Ayo takon. Piye? Sehingga ndak mengerti. Dia ndak menyadari. Kita sering tidak menyadari bahwa kita ambil keputusan. Sudahlah kita ini
sapi, andai kan ya. Tapi mikirnya tetap jadi manuk. Sehingga tiap hari latihan terbang terus. Wes jelas-jelas sapi kok latihan terbang. Akhirnya jadi sapi gagal, jadi manuk enggak bisa. Itu kan terus-terusan. Setiap hari itu kan saya suka naik bis sih, ngamatin orang yang di kanan kiri ini. Pulang dari pabrik, cah wedok, mau, wah, nek wedok kan tak mati temenan. Maksudnya nek wedok gede, ya saya itu kan tuh, Gus, kalau tahu anak kecil di jalan tuh kan inget anak saya. Ya jadi saya sering ngamatin kayak gitu. Saya ndak ngepal ndak nih. Kalau pegawai pabrik itu bagian produksi kan ya gajinya UMR kemungkinan kan plus-plus dikit deh. Itu kan kadang dia juga ndak ngerti sebetulnya. Piye toh leh ngenggonke nek gaji kira-kira 1,5 juta itu ya ndak paham. Jadi handphone telu nganggo tab. Serikutan dulu. Yo apa urusane dekne kok sesibuk itu ngungkuli wali kota sibuke. Jadi mengupeni handphone ngene, ganti ngene nih, ganti nih. Wis tangan kanan kiri ini bertasbih terus itu. Saya ndak bisa bayangin satu orang ngingoni 3 nomor handphone itu piye kok iso urip. Itu belum ditampilkan dengan apa ya aksesoris apa ya rambutnya dicet-cet terus alisnya ini disablon barang-barang. Iya. Yuk cah wedok kan ngono kuwi. Jadi kadang-kadang mangkat kerja ki lali sablonane urung garing barang ini iki. Iya malah rupane kaya mak lampir gitu. Itu banyak sekali mereka ndak mengerti sebetulnya siapa dirinya, kekuatan ekonominya seberapa. Dia mampu kredit motor atau tidak. Dan itu aja masih dijejeli terus-terusan tentang sesuatu yang tidak primer itu. Dia tidak mengerti bahwa bisa kok seperti yang dikatakan Habib ini kalau kita gelem ki iso kok. Urip ora tergantung karo cah Eropa ke iso kok. Karo Mbah Londo itu bisa kok. Berani. Tinggal kita ndak punya keberanian. Ndak punya keberanian. Maka sering kita diskusi seperti ini sebetulnya monggo nanti digagas bareng-bareng. Sampean kok meneh mangkat ngaji. Orang sekarang puasa itu ditanya itu sampai mangris tekan jero. Ora lucu jawabannya kae. Poso ki entek-entekane ra ndek duit. Bukan karena dia itu, karena menahan nafsu ndak, sampean pelajari. Jadi teko ning ngene iki ketoke ya akeh sing kesasar, pemeneh malam Minggu ya acarane. Itu loh. Bisa kita Mas, bisa. Anda pakai baju, bisa kan? Tidak harus mereknya yang Little M, yang Nevada, yang apa. Baju sing gawe wong pati jane lak ya ora apa-apa to. Apa njur nek sing gawe wong pati gatel. Ayo ndak to. Itu saja ndak mampu kita ndak. Belum sampai kayak gitu. Urung sampai pemikirannya. Apalagi tentang motor tadi saya sama Habib mobil. Orang Indonesia kalau dibiarkan, betul dibiarkan, medeni Mas. Rongsokan mobil yang dari Singapura itu diboyong ke sini, sana aja sudah karatan, sini hidup kok. Sebul. Hidup sampai sini. Loh, iya ta Mas? Jajal kowe ning Malaysia kono. Wis golek ana ning Malaysia nek ana tukang kenteng, ayo. Ayo ning ana Malaysia, putero sak Malaysia kono. Ndak ada tukang kenteng. Kuwi urung nganggo magic. Blitar iku. Lho iya ta? Lho iya Mas. Jadi apa yang dikatakan Gus Umar tadi ndak lawful mahfud beneran, itu nyata sebetulnya. Rumangsane kok ndak usah jauh-jauh. Pengajian kayak gini di Malaysia udah ditangkep Bipanis ning penjara wingi-wingi. Loh iya, sana kan paling jam 10 kan udah harus berhenti aktivitas, ndak boleh ngapa-ngapain. Enak men, bacot ngene meneh misui pemerintah. Gitu.
Maka kalau sebagai warga negara itu enak urip di Indonesia. Tapi kalau sebagai bangsa nggak enak. Nek sebagai rakyat enak. Nek sebagai bangsa ra enak. Diperes terus, direcoki terus. Dodol. Orang sekarang bingung. Beberapa Pemkap itu kan ngabisin anggaran ini, bangun sesuatu yang tidak mutu-mutu, bangun taman. Wong rakyate do pengangguran keleleran kok sing dibangun taman. Itulah yo carane mikir kan utek karo silet gak nyambung to itu. Loh ya ndak, logikanya orang itu kalau sudah primernya tercukupi, otomatis Anda ndak suruh indah, sudah cari keindahan sendiri. Ya ra Mas? Saiki alon-alon padi iku digawe indah banget pol. Nek perlu ngiduwe ana adae. Tapi sampean rande penggawean kira-kira misuh apa ora? Misuh, nek ra misuh gendeng kowe. Loh, sekunder itu akan tercipta ketika primernya sudah tercukupi. Iki penggaweane ra cetha kok malah bangun taman. Loh itu kan banyak kita kalau kita naik ke provinsi, naik ke tingkat pusat, banyak melakukan pembangunan yang ndak mutu-mutu, ndak punya. Jarine sambate ora ndek penggawean, sambate daya beli masyarakat turun. Tapi kan apa kebijakan orang nyambung ini kok. Ya ndak apa-apa. Indonesia kan kudu lucu kayak gini. Kalau ndak lucu tadi ndak mistik tadi ya. Indonesia mistik, kadang iblis, kadang malaikat, kadang kewan. Kayak gitu. Jadi saya ingin tanggapan dari teman-teman, ini kan tanggung jawab kita bersama. Kalau nanti di penjara kan di penjara semua kan. Yang sudah disampaikan sama Pak Herman ini kan tadi kayak gitu sebetulnya kalau kita. Ini baru di Mukodimah ini. Iya. Nek ngomong tenanan iso dicekel karo Menteri Dalam Negeri gitu. Karena medeni, maka Pak Herman ndak boleh terkenal. Ndak boleh terkenal. Jangan dikira tadi seperti Gus Umar tadi sampaikan tentang Nabi Khidir itu selalu menyendiri. Lumaiyah itu masanya gak mendiri. Ini menyendiri, no sapa sing gagas? Wong ketoke ketua RT ne kampung iki ora paham kok. Ngendi Beb? RT ne sapa jenenge? Suwarto. Kuwi disauri mergo mangkel karo aku, aslinya ya gak Soeharto. Dikira kayak gini ya ndak ada yang reken. Satu-satunya hanya TV Aswaja itu. Kuwi ketok ya keblondrok. Mau ngeliput acara kayak gini, TV gendeng gelem ngeliput acara kayak gini-gini. Dan ndak ada profitnya. Tapi lumayan itu Pak Herman. Gus itu saya ketemu sama teman Sumatera sama di mana-mana itu ternyata wong model wong gendeng-gendeng ini yo akeh sing do seneng njaba-njaba. Sing gak seneng ku lak pemerintah kuwi wae. Ning kan aku ora tau ndek urusan karo pemerintah, ya duwe ding wong aku pegawai negeri kok. Tapi beda cuk pegawai negine. Lha nek aku lak wani berbeda pendapat, ya toh? Nah, termasuk tadi saya ingat betul. Kalau penelitiannya tidak dari Eropa, tidak berdasarkan sesuatu yang nyata, nggak diakuin. Termasuk saya itu gaya buku dicoret itu loh. Saya itu buat buku, referensinya kan banyak dari Cak Nun. Itu buku kok referensi itu coret semua terus nggak boleh dipakai. Katanya hanya berdasarkan apa ya? Tidak berdasarkan pada penelitian. Us pokoknya angel lah jawabannya. Mudah-mudahan orang yang coret-coret buku ini dengarkan besok tayangan ulang tak ajak duel. Tak gekno panggung, tak ragati, tak sangoni balik sak jam piro tarife. Ya, sampean ngerti ta Pak Herman. Jamaah iki nek jak rembukan saru karo bojo. Wah, tegangan iki langsung ngene. Jajal jak omong tasawuf, turu dekne. Oke, gini teman-teman, diperjelas coba. Kita itu
bangsa jajan atau bangsa merdeka? Kita ini Garuda Pomprit. Iya toh? Jelaskan dulu. Nah, kemudian ya banyak. Kita ini benar-benar serius ndak kalau kita bicara kayak gini? Minimal kan begini, sampai rumah mau praktek secara pribadi toh. Satu contoh, nek wong makiyah ki lak ngene, dandan-dandan awake dhewe sik, Mas. Ora usah mikir. Kan kalau Quran kan sederhana itu. Lu kan jelas toh, hanya ku anfusakum wa alikum naro. Ndak ada tuntutan apa-apa. Pati ini bupatinya mau seminggu ganti 3 kali, kan Anda ndak dituntut apa-apa. Ndak ada tuntutan apa-apa. Maka yang paling penting kan, mbok ayo mulai dari masing-masing kita itu berani untuk nek wong pati ki yo ngerti tentang khasanae pati kayak apa. Kuwi jek ana tanah-tanah sing do nganggur kuwi piye dicarane. Nanti Oktober itu mudah-mudahan toh kalau terjadi kita tidak akan kena dampaknya yang sangat serius. Tapi dengan catatan kita harus bisa mandiri. Nek gajine 1.500.000 ya oleh belanjane aja 2 yuta. Njuk kowe sing 500 kowe ndonga terus ngono. Ya malah kecekel. Itu sebetulnya bisa yang cuma kita ndak punya. Mari kita nanti kita diskusikan. Dari lingkup kecil ini kan lumayan ada 200 sampai 300 orang ini kalau membuat gerakan sendiri di rumah kan capek banget ya. Lho yo balik tempe penyet tope kaya ngono. Oh, tempe kaya ngene, tempe aja bingung orang Jepang mau diakuin royalti-ne kok iya toh? Ini dasar kita itu kan orang kaya, maka mau diambil tempe, ya silakan ambil tempe, royaltinya silakan. Kita nanti buat produk baru, tempe. Gitu. Lo kan sudah beda toh? Beda. Indonesia kok media kali tekan ngendi tetep menang ya menang. Menang ya. Ora iso kalah. Kowe ora pede wae. Wis pokoke cengengesan terus nang arep bupati, cengengesan nang arep kiai, cengengesan ora ngelu-ngelu dhewe sih. Enak to jane. Lho jane ya apik to, Mas? Apik ora? Terus kowe blonjo ning pasar tradisional. Lho, betul Mas, saya itu sama-sama beli rokok, pamane ana muter-muter ya warung cilik tak goleki, Pak. Isoku mung kuwi. Piye carane arekan endo? Saka kapitalis besar. Piye carane? Lu kowe ora malah nok petiti tuku sampo siji wae nang Matahari Semarang. Kowe nek diarani uteke bosok ya ora gelem. Piye? Mangkel kok. Dikandani ranggugu cengenges terus iki. Sampai iblis wis wegah lho Pak karo kita. Gitu ya Mas ya. Diarani desa ya semen, kampungan ya semen to. Wis tetep numpak sepeda motor sing alah pokoke motor kuwi ora macet jane lak ya ora masalah to. Wong fungsinya motor kan hanya untuk transportasi to. Iya to. Cah wedok kok motore kok opo kowe Ninja. Regane 45 yuta. Padahal game laku ora tau banter kuwi. Nek sing numpak cah wedok kan paling ming speedometer tekan 20. Itu gimana kamu nanti akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah itu. Kamu beli motor Ninja harganya berapa? Kuwi nek nang akhirat ngono kuwi aku wis dikai bocoran transkripe masalahnya. 45 juta Allah ini. Sepedonya sampai berapa itu? 240. Wis mbok polke? Belum. Wah dijotos we. Saya telat lah guyu. Enggak mending apa? Kuwi cek rada lumayan telate. Nek mahasiswa wis ning kos-kosan 2 dina lagi guyu. Iya itu. Udah 2 hari di rumah tertawa-tawa sendiri di kamar itu. Wah, yang kemarin tuh ternyata lucu toh gitu.
Loh, bener, saya itu setiap hari menikmati betul ketika ketemu orang itu, tak amatin satu-satu. Terus ada yang tertawa itu separuh, ketemu satu tertawa separuh. Setelah di masjid sholat itu dilanjutkan tertawanya ada gitu. Oh alah. Nanti kita diskusi bareng jajal Mas. Mbok nyicil sithik-sithik leh awake dhewe wani lah nglakoni sing yang disampaikan beliau tadi. Kita bisa kok. Gus, enten pesantren nggih ngene jenengan Gus. Nggih. Piye nek gawe sabun dhewe rasah nggo sabun produk-produk telek-telekan ngono kene piye? Lah bisa toh? Ya. Gak iki Gus Ede iki ora yakin aku. Ayo dikejar sesuk ya ora wani. Kok wani ngono. Wanian kaya aku ngono lho Gus. Udah wis, engko tambah pecah ndasmu. Matur nuwun, nanti kita lanjutkan dengan diskusi selanjutnya. Saya nggodang-godang gitu saja biar mereka itu punya semangat baru. Wani tenanan lah ora ming dina-dina pendakluan ketemu pisan ning kene tapi ora wani nglakoni apa-apa balik ngono. Engko bojomu tekan omah kowe nang nglakoni kan medeni ki. Lho Pak, kok ngombene banyu putih terus? Ben. Amalan iki. Ya apik banget toh. Lho ngono iki lho Pak, ngaji ning kene iki ditanggapi cengengesan terus itu. Tenanan gitu, gak gelem jak tenanan. Sampun Beb, sembah